Soal selanjutnya yang akan kita bahas adalah nomor 15. Diketahui sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Panjang salah satu diagonal ruangnya adalah, sebelum kita menentukan diagonal ruangnya, kita beri nama dulu baloknya. Misalnya namanya PQRSTUVW. Jadi memberi namanya harus urut ya, dari bawah dulu kemudian ke atas ya. Itu. Oke. Nah, untuk diagonal ruangnya bisa kalian tarik garis dari titik sudut yang ujung ke titik sudut yang ujung yang di atas ya. Titik sudut ujung yang bawah ke titik sudut ujung yang atas. Misalnya PV, kemudian RT, QW, SU. Nah, keempat diagonal ruang tersebut panjangnya sama besar. Jadi, kita cari salah satunya aja. Misalnya QW yang akan kita cari. Nah, kalau kita mau cari diagonal ruang QW, otomatis kita harus tahu ya, panjang QS berapa. Nah, supaya ini bisa dicari QW-nya, tarik garis dari titik S ke titik Q. Dia akan membentuk sebuah segitiga. Jadi kalau misalnya kita keluarkan segitiga ini, nah, dia membentuk segitiga siku-siku. SW-nya ini tingginya berarti ya, tingginya itu 8, SQ-nya belum diketahui, QW-nya juga ini kan yang ditanya, ini juga belum diketahui nih, masih X ya. Berarti kita cari dulu SQ-nya atau QS-nya. Nah, dengan cara bagaimana? Coba kalian perhatikan. Setelah dibuat garis dari titik S ke titik Q, nah ini yang sebelah sini nanti akan membentuk sebuah segitiga siku-siku juga ya. Ini siku-sikunya di P. Nah, dengan panjang PQ ini 12, kemudian PS ini ya, bukan tingginya ya, PS ini yang lebarnya sama dengan 9, berarti ini 9. Nah, ini yang dicari. Nah, QS kuadrat sama dengan sisi miring, berarti bagaimana mencari sisi miring? Sisi siku-siku kalian jumlahkan ya, setelah dikuadratkan. PQ kuadrat ditambah PS kuadrat. Nah, QS kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. QS kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Nah, ini hasilnya adalah 225. Nah, setelah itu kuadratnya hilangkan, di sini tambahkan akarnya. Nah, QS-nya sama dengan 15 ya kan, 15 cm. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan 15 ya. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah QW-nya. Masih sisi miring ya. Berarti sisi siku-sikunya setelah dikuadratkan kita jumlahkan. Jadi QW kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah SW kuadrat. Nah, QW kuadrat sama dengan SQ-nya kita ganti dengan 15. SW-nya 8. Nah, ini 225 ditambah 64. Nah, QW kuadrat sama dengan 289. Kita mau cari QW-nya, hilangkan kuadratnya, tambahkan akar. 289 sama dengan ya, akar dari 289 itu 17. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm.
optionnya yang C. Selanjutnya nomor 16, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter ya, 250 meter. Kemudian jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Nah, ini jarak anak ke titik di bawah layang-layang itu 70 meter. Kemudian yang ditanya itu adalah ketinggian layang-layang tersebut adalah, tingginya kita misalkan T. Nah, ini kan tinggi itu merupakan sisi siku-siku. Berarti kalau mau mencari sisi siku-siku, sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi siku-siku yang lain dikuadratkan, gitu. Jadi T kuadrat sama dengan 250 kuadrat dikurang 70 kuadrat. T kuadrat sama dengan 62.500 dikurang 4.900. T kuadrat sama dengan 57.600. Nah, T sama dengan akar dari 57.600 sama dengan 240. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Optionnya yang D. Pembahasan selanjutnya adalah nomor 18. Dari ketiga sisi segitiga berikut yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, perlu kalian ingat, jadi kalau kita mau menentukan jenis sebuah segitiga, apabila diketahui ketiga buah sisinya, maka berlaku syarat berikut. Kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, itu maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Kita hitung dari yang A terlebih dahulu ya. Kita buat sisi yang terpanjang itu adalah sebagai A-nya. Nah, ini yang terpanjang adalah 5 kan? Berarti ya, di sini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. 3 sama 4 boleh ketukar, nggak masalah ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, kita hitung 5 kuadrat itu 25. Nah, kemudian yang ini 9 ditambah 16. Ini sama dengan ya, 25 ya. Berarti tandanya dia sama dengan. Ini langsung aja 25. Nah, ini berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, kita hitung yang B. Maaf. Coba. Nah, gini. Jadi 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat kan 25. 3 kuadrat itu 9. Ini 16, 9 tambah 16, 25. Nah, ini dia sama dengan, berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang yang B. Yang sisi terpanjang adalah 41, berarti ini di sini 41 kuadrat. Kemudian 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, kita hitung. Nah, 41 kuadrat itu 1681, 40 kuadrat itu 1600, yang ini 1600, yang ini 100, berarti 1700. Nah, berarti ini tidak sama dengan nih, lebih kecil yang ini berarti.
berarti ini kurang dari. Kalau kurang dari, berarti ini segitiganya adalah segitiga lancip. Selanjutnya C, sisi terpanjang itu 26, berarti 26 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, ini kita cari, hasilnya adalah 676 sama dengan 24 itu 576 ya. 576 ditambah 100, berarti kan 676. Sama dengan, berarti segitiga siku-siku. Selanjutnya yang di sisi terpanjangnya adalah 17, berarti 17 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, ini 17 kuadrat itu adalah 289. Nah, sedangkan yang ini 144 ya, 144 ditambah 121. Ini 265. Nah, ternyata tidak sama ya. Lebih besar, berarti segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi jawabannya yang D ya, segitiga tumpul. Selanjutnya nomor 20. Sebuah kendaraan melaju ke arah selatan sejauh 28 km. Nah, ini asal kendaraan, dia bergerak ke arah selatan, berarti ke bawah ya, 28 km, kemudian ke arah barat 16 km. Barat berarti ke kiri, berarti ke sini. Nah, ini ya. Kemudian terakhir ke arah utara sejauh 40 km. Utara berarti ke atas ya. Kita tarik garis dari sini ke atas. Jarak kendaraan sekarang dari tempat semula adalah berapa kilometer? Berarti dari sini ke tempat semula, berarti ini. Kalau kita mau mencari garis ini dari titik sekarang ke titik mula-mula, berarti kita harus membuat garis dari mula-mula ke garis yang 40 km ini. Garisnya tegak lurus ya ke sini. Nah, ini garisnya. Kemudian misalnya kita beri nama POQ. Nah, kita tentukan dulu panjang PQ-nya. Panjang PQ-nya berarti 40 dikurangi ini. Ya. Ini itu 28. 40 dikurang 28 adalah 12. Nah, ini QO-nya sama dengan ini 16. Sekarang kita cari panjang PO-nya. Sisi miring yang ditanya berarti ini 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadratnya 256, ini 144, dijumlahkan hasilnya adalah 400. Nah, PO sama dengan, nih, hilangkan kuadratnya, ini akar 400. Sama dengan 20. Jadi, jarak kendaraan sekarang dari tempat semula adalah 20 km, optionnya yang B. Pembahasan selanjutnya nomor 23 dari triple berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, nah ini berarti masing-masing option kita hitung. Yang pertama, yang A dulu ya, sisi yang terpanjang itu sebagai A-nya.
Jadi kalau kita mau cari ketiga buah bilangan ini triple Pitagoras atau bukan, kita pergunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dengan A-nya sebagai sisi terpanjangnya. Nah, di sini sisi terpanjangnya adalah 39, berarti 39 kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini 1521, yang ini 1225, ini 144. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 1369. Ini tidak sama dengan, berarti kalau tidak sama dengan bukan triple Pitagoras ya. Kemudian selanjutnya yang B 20, 21 dan 28. Sisi terpanjangnya ini. Jadi 28 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ini 784, ini 21 kuadrat sama dengan 441, ini 441 ditambah dengan 400 itu 841. Nah, ini juga tidak sama dengan, berarti bukan triple Pitagoras. Selanjutnya yang C, sisi terpanjangnya 85, berarti 85 kuadrat sama dengan 78 kuadrat ditambah 36. Nah, 7225, kemudian yang ini 6084, yang ini 1296. Yang ini kalau dijumlahkan 7380. Ini juga tidak sama dengan, berarti bukan triple Pitagoras. Selanjutnya yang D, ini sisi terpanjangnya 73, berarti 73 kuadrat sama dengan 48 kuadrat ditambah 35 kuadrat. Kemudian 5329, yang ini 2304, yang ini 1225. Kalau dijumlahkan yang ruas kanan hasilnya itu 5329. Nah, ini berarti sama dengan, kalau sama dengan jadi ini yang merupakan triple Pitagoras. Optionnya yang D ya. Oke, untuk pembahasan uji kompetensi bab 6 halaman 177 sampai 179 selesai sampai di sini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.